Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak De Alvan di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar sedulur semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan suatu apapun, dilimpahkan rezeki yang barokah, dimudahkan, dilancarkan segala yang diinginkan, segala yang diusahakan. Dan yang sakit semoga segera dilimpahkan, diberikan mukjizat kesembuhan, diangkat semua penyakitnya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman dari email ya, cerita dari Mas Azan. Beliau menyebut namanya Mas Azan. Mas Azan ini dari Malang, tepatnya itu di daerah Ndau dekat Kota Batu. Dan beliau ada seorang mahasiswa di sebuah universitas di Malang ya. Dan Mas Azan ini ingin menceritakan tentang kos-kosannya, karena Mas Azan kan kuliahnya di Malangnya ya. Kalau rumahnya kan di dekat Batu, makanya beliau ini kos di daerah Malang yang supaya lebih dekat lah dengan kampus atau universitasnya. Mas ini ingin menceritakan tentang kos-kosnya yang menurutnya kos-kosan yang ditempati ini cukup menyeramkan. Tetapi seperti biasa sebelum ke cerita ya, bagi sedulurku Dongeng Tengah Malam yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu, jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow dulu ya Dongeng Tengah Malam, supaya selalu bisa mengikuti cerita terbaru yang dibawakan sama Pak De Alvan ini di Dongeng Tengah Malam. Baiklah, kita langsung ke ceritanya Mas Azan ini. Mas Azan ini dari kecil sebenarnya nggak pernah yang namanya dihantuin atau ketemu dengan hantu itu ya. Dan baru akhir-akhir inilah Mas Azan mendapatkan hal seperti itu. Waktu itu Mas Azan memutuskan buat ngekos di daerah Jalan Suhat atau Soekarno-Hatta ya di Malang bersama 3 temennya. Sebut saja 3 temennya, namanya Dani, Agung, dan Akbar. Sedikit gambaran tentang tempat kosnya Mas Azan ini ya. Jadi kos-kosannya itu gabung sama rumah yang punya kos atau yang ya tuan rumah yang memiliki tempat kos tersebut. Jadi sebelum masuk kalau masuk ke kos-kosan itu harus melewati pinggir rumah atau kayak lorong gitu loh. Di sebelah kanan rumah induk itu ada lorong, jadi tempat kosnya itu ada di belakang. Sedangkan sebelah kiri kan rumah induknya ya, rumah bapak kosnya ini. Masuk lorong itu sebenarnya nggak gitu jauh ya, sekitar lebih kurang lah perkiraan menurut Mas Azan itu 10 meteran. Jadi tempat kos-kosannya itu ada 2 lantai. Kamarnya Mas Azan sama temennya ya. Mas Azan ini kayaknya satu kamar dengan namanya Akbar, dan kamar satunya itu yang ditempati sama Agung dan Dani, temennya juga. Dan di kamarnya itu kan ada 2, jadi tempat tidurnya itu kayaknya tingkat ya. Jadi Mas Azan tidur di atas, nah temannya Akbar itu tidur di bawah. Di depan kamarnya itu ada ruangan terbuka. Jadi ya kayak buat jemur pakaian gitu loh. Memang sama yang punya kos mah dikasih space, jadi kalau mau nyuci apa jemurnya ada tempatnya. Yang kebetulan itu bersebelahan dengan
kamarnya asisten rumah tangga dari rumah induk ini atau tuan rumah yang punya rumah ini, sama kamar mandi yang punya rumah. Jadi ceritanya waktu itu Mas Hasan itu pulang dari kampusnya itu agak malam, ya sekitar jam 9-an malam lah. Karena memang ada tugas yang harus diselesaikan hari itu juga bersama dengan dosennya. Nyampe di kos-kosan itu sekitar jam setengah 10-an malam. Begitu nyampe atau Mas Hasan kan langsung ke kamarnya. Kan Mas Hasan ini memang satu kamar dengan temennya yang namanya Akbar ini. Waktu itu Mas Hasan ngelihat bahwa Akbar itu udah tidur pulas pada waktu datang. Begitu masuk kamar melihat Akbar itu sudah tertidur. Dan Mas Hasan ngelihat jam waktu itu sudah menunjukkan pukul 10.40, hampir jam 11. Mas Hasan masih inget jamnya waktu itu karena dilihat TV itu masih menyala. Dan dimatiin lah TV-nya sama Mas Hasan, dan mereka bergegas membersihkan diri ke bawah untuk mandi kan, karena memang baru datang ya. Supaya tidurnya enak kan, bersih-bersih diri dulu. Setelah selesai mandi, Mas Abah ini merasa perutnya kok terasa lapar. Karena lapar ya Mas Abah mau bikin mie lah di dapur. Biasanya anak-anak kos ini kalau masak apapun itu di dapur deket kamarnya Bupon ini atau asisten rumah tinggi, rumah tangganya ini. Lah gambaran Bupon ya atau asisten rumah tangga itu, orangnya itu ya sudah umur lah. Kalau dibilang usianya ya sudah 50 tahun ke atas. Dan beliau itu punya kelemahan agak tuli. Jadi kalau mau bicara dengan Bupon ini harus bicara agak keras. Kalau nggak keras gitu nggak terdengar, Bupon nggak bisa dengar. Waktu itu kan Mas Hasan mau izin ke Bupon, kan menengok ke kamarnya Bupon, mau izin kalau mau bikin mie di dapur. Setelah ditengok ke kamarnya Bupon, ternyata Mas Hasan melihat Bupon ini kelihatannya sedang sholat. Karena Mas Hasan melihat ada ada orang yang memakai mukena. Mukena seperti orang mau sholat gitulah. Warnanya putih polos dengan posisi rukuk pada waktu itu. Ya udahlah, Mas Hasan ya langsung ke dapur tanpa izin beliau. Karena kan lagi sholat. Nunggu juga nggak tahu lamanya, ke dapur dulu lah. Tapi begitu mau nyampe dapur, begitu mau masuk Mbak Hasan nggak enak, merasa nggak enak lah kalau nggak izin dulu sama Bupon. Lah mungkin sekitar ada 5 langkah lah dari kamar Bupon ini. Mas Hasan merasa ada yang aneh dari Bupon yang memakai mukena itu. Baru sadar gitu loh. Karena merasa ada yang aneh, Mas Hasan pun kembali ke kamarnya Bupon untuk ngecek. Begitu dicek ternyata benar. Beliau atau Bupon ini masih tetap dengan posisi seperti tadi ya, masih berdiri ini dengan menghadap ke utara. Nah, yang ada di pikirannya Mas Hasan, kudune sholat kan ngadep ngulon atau menghadap ke barat. Karena penasaran, ditungguin lah sama Mas Hasan. Lebih kurang sampai sekitar 5 menit lah. Tetapi sosok yang dikira Bupon itu nggak bergerak sama sekali selama ditunggu 5 menit ini. Kan aneh gitu loh. Kok nggak bergerak dari tadi loh. Jadi sebelum nungguin kan dilihat dulu ya, udah tinggal ditungguin lagi sampai 5 menit. Tapi yang memakai mukena itu dilihat nggak bergerak sama sekali. Karena penasaran, Mas Hasan pun
melihatlah apa sih yang di sholatnya Bupon ini kayak apa sih kok lama banget sampai nggak bergerak sama sekali. Dan Mas Ajan pun melihatlah ke jendela dari bawah ya. Mas Ajan melihat, ternyata setelah dilihat betapa kagetnya Mas Ajan. Karena apa? Begitu melihat dari samping kan kelihatan jadinya wajahnya sosok yang memakai mukena itu. Jadi yang dilihat Mas Ajan, mukanya yang dikira Bupon itu ternyata mukanya itu datar, nggak ada mata, nggak ada hidung, dan mulut ya itu rata semua, nggak ada. Bisa dibayangkan ya kalau kita di posisi Mas Ajan ya, pada waktu melihat ternyata mukanya seperti itu. Begitu juga dengan Mas Ajan. Mas Ajan seketika langsung terdiam membeku seperti patung ya. Dan badannya itu sulit digerakkan. Dan sesaat setelah itu mungkin ya sekitar 15-an detik lah Mas Ajan itu terdiam ya. Tiba-tiba dari belakang Mas Ajan itu ada yang menepuk pundaknya. Begitu ditepuk baru Mas Ajan kaget dan langsung menoleh. Siapa yang menepuk pundak? Untungnya kalau saya nggak ditepuk, Mas Ajan itu bisa terpaku di situ, mungkin nggak bisa ngomong ya. Ya takut, rasa takut apa karena melihat itu, terpaku karena ketakutan. Begitu menoleh pelan-pelan, ternyata yang menepuk pundaknya Mas Ajan adalah Bupon. Bupon langsung berkata sama Mas Ajan, "Ono apa le bengi-bengi kok ndodok di ngarepe kamarku?" Maksudnya, ada apa? Kamu kok jongkok di depan kamarku? Dan Mas Ajan pun langsung menyauti dengan sedikit gemetar ya, "Ngapunten Bu, kula badhe izin masak mie. Kula ningali jenengan wau salat tapi kok ngadep ngaler." Langsung menjawab, "Awakmu iki ya kok ono-ono ae. Lah wong aku tas teko ruang tamu gaweno kopi bapak." Maksudnya kamu itu loh kok ada-ada saja. Saya ini loh baru membuat dari ruang tamu membuatkan kopi untuk bapak atau majikannya ini. Mendapat itu Mas Ajan langsung jawab, "Walah, nggih pun Bu, kula langsung balik teng kamar mawon." Setelah ngomong gitu, Bupon ternyata langsung menyauti, "Gak usah wedile, wong iku main njaluk kenalan tok kok. Awakmu anyar to ndek kene. Maksudnya kamu gak usah takut. Wong sosok itu pingin kenalan sama kamu karena kamu itu kan orang baru di sini." Dan Mas Ajan pun langsung menyauti, "Walah, ngoten nah. Nggih pun monggo." Seketika itu Mas Ajan gak jadi, terasa laparnya gak jadi dan langsung kembali ke kamar untuk tidur. Dan Mas Ajan langsung tidur di atasnya temannya Akbar ini. Setelah keesokan hari, Mas Ajan kan bercerita ke teman-temannya tentang kejadian semalam itu. Setelah menceritakan apa yang dialaminya semalam ke teman-temannya itu, tiba-tiba Akbar nyeletuk, bilang sama Mas Ajan ini, "Loh, mambengi aku iku ndelok awakmu wis turu. Aku tas mulai jam 11:30 teko omahe koncoku." Maksudnya semalam Akbar ini melihat kalau Mas Ajan sudah tidur. Dan Akbar ini baru pulang sekitar jam 11:30 dari rumah temennya. Mendengar jawaban dari Akbar, bisa dibayangkan ya kaget lah Mas Ajan ini.
Lah wong semalam jelas-jelas kok Mas Hajan lihat bahwa Akbar ini sudah tertidur pulas. Bahkan Mas Hasan mematikan TV-nya, makanya inget jamnya waktu mematikan TV itu. Tapi kok katanya semalam pulangnya setengah 2. Kalau setengah 12, berarti kan Mas Hasan datang duluan daripada temennya Akbar ini. Lah, terus yang dilihat Mas Hasan semalam itu siapa? Begitu juga teman-temannya Dang Akbar juga bingung gitu loh. Jadi siapa yang dilihat Mas Hajan yang perawaannya itu seperti Akbar yang dilihat semalam? Karena setelah Mas Hajan kemarin malam ya, begitu nggak merasa lapar kan langsung tidur, sudah nggak ngelihat lagi. Tapi Mas Hajan masih ingat betul karena kan Mas Hajan tidur di atasnya Akbar ya. Jadi ingat betul bahwa Akbar itu tertidur pulas di situ. Dan sampai sekarang Mas Hajan nggak tahu, begitu juga teman-temannya nggak tahu siapa sebenarnya sosok yang menyerupai Akbar itu. Dan itu jadi tanda tanya sampai sekarang. Jadi sosok itu dianggap sebagai sosok ya, sosok yang istilah orang Jawa mendo-mendo atau menjadi seorang yang mirip seperti temannya. Nah ini yang sulit ya dibedakan. Ini teman beneran apa enggak. Sepertinya dari cerita Mas Hajan itu tadi ya, cerita dari Mas Hajan. Sepertinya cerita dari Mas Hajan ini saya yakin ada kelanjutannya ini. Karena apa? Mas Hajan kan nggak ceritakan kalau mau pindah kos ya. Apalagi ini Mas Hajan melihat bahwa ada sosok yang menyerupai temannya yang satu kamar itu. Barangkali ada kejadian-kejadian yang Mas Hajan bisa diceritakan lagi kelanjutannya. Gimana sosok itu masih pernah menampakkan diri yang menyerupai temannya atau enggak. Ditunggu cerita berikutnya Mas Hajan. Dan untuk Mas Hajan, terima kasih atas kiriman ceritanya ya. Memang ceritanya sepertinya enggak tapi bagi saya kalau ada sosok yang bisa menyerupai orang yang kita kenal, bagi saya itu cukup mengerikan. Karena kita nggak tahu gitu loh, ini teman beneran apa enggak, kan nggak tahu. Kalau seandainya kita baru datang dari pulang kuliah, tiba-tiba lihat temennya di kamar, kan jadi kadang kita jadi confused gitu. Ini teman saya apa bukan? Lah kalau bukan, khawatirnya kan ada apa-apa. Misalnya saya dijerumuskan ke hal-hal yang tidak baik. Kalau ke area yang baik sih syukur ya. Lah khawatirnya kan dijerumuskan ke hal yang tidak baik. Karena kita aja yang bisa melihat sosok dia seperti itu. Ya mungkin aja sosok itu bisa jadi membuat penglihatan saya itu, misalnya contohnya, bisa ada cerita-cerita orang yang naik ke gunung ya, itu melihat sosok memanggil-manggil, padahal nggak tahu di depannya itu ada jurang, disuruh maju terus. Lah kan kita nggak tahu, sosok itu barangkali bisa mengkamuflase penglihatan kita disuruh kemana. Jangan-jangan kita disuruh terjun dari lantai 2, kan berbahaya sekali. Itu sih ekstrimnya. Tapi yang pasti Mas Hajan terima kasih atas kiriman ceritanya. Dan bagi sedulur dongeng tengah yang ingin berbagi cerita seperti Mas Hajan, monggo ya, dikirim via email aja. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo bisa dikirim di via email tersebut. Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada sedulur semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari Dongeng Tengah Malam ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya Dongeng Tengah Malam. Dan yang di Spotify, monggo di follow dulu supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak Di Alvan. Demikian saya Pak Di Alvan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.